Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Ilham Triwardana, kemudian teman saya Eli Nur Indasari dan Sri Ulfa Simamora. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu Organizational Citizenship Behavior atau biasa disebut dengan OCB, yang merupakan tugas makalah dalam mata kuliah Psikologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OCB. OCB merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi yang merupakan bentuk perilaku kerja yang biasanya tidak terlihat atau diperhitungkan. Nah, terdapat dua pendekatan terhadap konsep OCB, yaitu OCB merupakan kinerja extra role yang terpisah dari kinerja in role atau kinerja yang sesuai deskripsi kerja. Yang pendekatan kedua adalah memandang OCB dari prinsip atau filosofi politik. Banyak tokoh yang mendefinisikan apa itu OCB, tetapi di sini saya akan mengambil satu tokoh, yaitu dari Novliadi tahun 2007. Beliau mendefinisikan OCB sebagai perilaku yang merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem reward formal organisasi, tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas organisasi. Hal ini berarti perilaku tersebut tidak termasuk ke dalam persyaratan kerja atau deskripsi kerja karyawan, sehingga jika tidak ditampilkan pun tidak diberikan hukuman. Perilaku atau peranan yang dilakukan oleh karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan. Dalam dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, di mana tugas makin sering dikerjakan dalam tim, fleksibilitas sangatlah penting. Menurut Robin, fakta menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik akan memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eli Nur Indasari. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu dimensi Organizational Citizenship Behavior. Nah, dimensi yang paling sering digunakan untuk mengkonseptualisasi OCB adalah dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Organ. Nah, menurut Organ 1988, OCB dibangun dari 5 dimensi yang masing-masing bersifat unik. Antara lain, yang pertama, altruism, yaitu membantu orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, yang kedua itu conscientiousness, yaitu berisi tentang kinerja dari prasyarat peran yang melebihi standar minimum. Misalnya, tidak absen di hari kerja. Lanjut yang ketiga itu ada civic virtue, adalah perilaku berpartisipasi dan menunjukkan kepedulian terhadap kelangsungan hidup organisasi. Nah, yang keempat itu ada sportsmanship. Yang dimaksud sportsmanship itu adalah menunjukkan kesediaan untuk mentolerir kondisi tidak menguntungkan tanpa mengeluh. Nah, yang kelima itu ada courtesy, yaitu perilaku bersifat sopan dan sesuai aturan sehingga mencegah timbulnya konflik interpersonal. Kualitas interaksi atasan bawahan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi OCB. Faktor-faktor yang mempengaruhi OCB terdapat 5 faktor, yaitu 1. Budaya dan iklim organisasi. Menurut Organ 2006, terdapat bukti-bukti yang mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu kondisi awal yang utama dan memicu terjadinya OCB. Nah, yang kedua, kepribadian dan suasana hati. Kepribadian dan suasana hati ini juga berpengaruh oleh OCB secara individual maupun kelompok. Untuk membantu orang lain juga mempengaruhi suasana hati. Kepribadian merupakan suatu karakteristik yang relatif dapat dilakukan, sedangkan suasana hati merupakan karakteristik yang dapat berubah-ubah. Sebuah susunan hati yang positif
akan meningkatkan peluang seseorang untuk membantu orang lain juga, meskipun suasana hati dipengaruhi oleh sebagian kepribadian. Nah, ini juga berpengaruh oleh kepribadian, suasana hati oleh berpengaruhnya terhadap OCB. Yang ketiga yaitu persepsi terhadap dukungan organisasial. Studi Short dan Win mengemukakan bahwa persepsi terhadap dukungan organisasial dapat menjadi faktor untuk memprediksi OCB. Pekerja yang merasa bahwa mereka didukung oleh organisasi akan memberikan timbal baliknya. Selanjutnya yaitu persepsi terhadap kualitas interaksi ataupun bawahan, atasan ataupun dengan bawahan. Kualitas interaksi atasan bawahan juga diyakini sebagai faktor untuk memprediksi OCB, menggunakan bahwa interaksi atasan dengan bawahan yang berkualitas tinggi akan memberikan dampak seperti peningkatan kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu masa kerja. Cenderung mengemukakan bahwa karakteristik personal seperti masa kerja dan jenis kelamin berpengaruh pada OCB. Nah, selanjutnya itu jenis kelamin. Nah, mengemukakan bahwa perilaku kerja seperti menolong orang lain, bersahabat dan bekerja sama dengan orang lain lebih menonjol dilakukan oleh wanita daripada pria. Itulah kenapa jenis kelamin berpengaruh dengan OCB. Selanjutnya yaitu D. Manfaat-manfaat OCB dalam perusahaan. Yang pertama yaitu OCB meningkatkan produktivitas rekan kerja. Karyawan yang menolong rekan kerja akan mempercepat penyelesaian tugas rekan kerjanya dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas rekan tersebut. Yang kedua yaitu OCB meningkatkan produktivitas manajer. Karyawan yang menampilkan perilaku terbaik akan membantu manajer mendapatkan saran dan atau umpan balik yang berharga dari karyawan. Yang ketiga yaitu OCB sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan. Jika karyawan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan sehingga tidak perlu melibatkan manajer dapat memakai waktunya untuk melakukan tugas lain. Selanjutnya yaitu OCB membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok. Nah, dari perilaku menolong adalah meningkatkan semangat atau moral sehingga anggota atau kelompok tidak perlu menghabiskan energi dan waktu untuk memelihara fungsional kelompok. Selanjutnya yaitu OCB dapat menjadi saran efektif untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerja, menampilkan perilaku seperti menghindari dan Selanjutnya yaitu OCB dapat menjadi sasaran efektif untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerja. Selanjutnya OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik, dan organisasi meningkatkan stabilitas kerja organisasi, dan OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk berpartisipasi dengan perubahan dan lingkungan. Terima kasih.